Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai pengertian anekdot dan cerita lucu. Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian ataupun orang yang sebenarnya. Sedangkan cerita lucu adalah cerita yang tujuannya lebih ke menghibur. Selanjutnya, karakteristik anekdot dan cerita lucu. Dalam anekdot memiliki latar, dialog antar tokoh, memiliki humor menyindir, dan memiliki struktur dan juga kaidah. Sedangkan dalam cerita lucu tidak harus berupa dialog dan juga dia tidak memiliki struktur dan juga kaidah. Selanjutnya, persamaan anekdot dan cerita lucu. Ceritanya itu sama-sama lucu pertama, yang kedua memakai keterangan waktu masa lampau, yang ketiga bahasa yang digunakan komunikatif. Selanjutnya membandingkan teks anekdot dengan cerita lucu. Anekdot menceritakan kisah atau kejadian yang lucu, tetapi kisah tersebut mengarah kepada kejadian ganjil atau yang tidak biasa. Sedangkan cerita lucu itu memang harus menceritakan kejadian dan kisah lucu. Cerita diawali dengan alur cerita yang normal, dan pada bagian twist, kejadian cerita normal itu bisa berubah menjadi kejadian yang lucu. Kedua, anekdot memiliki 5 struktur, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan cerita lucu memiliki 3 struktur, yaitu orientasi, event, dan twist ataupun puncak dari kelucuannya. Selanjutnya yang ketiga, bahasa dalam anekdot menggunakan pertanyaan retorik ataupun pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kemudian proses material, selanjutnya konjungsi temporal yang berhubungan dengan waktu dan keterangan waktu lampau, dan juga ada kalimat perintah dan kalimat seru. Sedangkan cerita lucu, ciri kebahasan dalam cerita lucu itu jarang terlihat, tetapi seiring dijumpai keterangan waktu dan tempat yang diceritakan secara kronologis dan berurutan. Jadi dia ada juga keterangan waktunya. Kemudian jenis anekdot dan cerita lucu. Secara lisan, yaitu jenis cerita yang diungkapkan secara lisan itu hampir bisa dikatakan seperti lawakan, namun dia bersifat menyindir. Kemudian kalau dia secara tertulis, jenis cerita yang berupa cerita tertulis yang lucu dan mengkritik, namun dia juga masih memiliki amanat. Cerita satu ini dia anekdot. Jenis teksnya itu ialah tertulis ataupun terdapat pada bagian "Pada nggak mau pak, soalnya nama kelompok renangnya gaya batu." Jawaban Ina di bagian ini lucu dan menggelitik karena dia tidak ada yang mau sekelompok dengan Ina karena Ina itu tidak pandai berenang. Ini tadi katanya pada nggak mau pak, soalnya nama kelompok renangnya gaya batu. Berarti kata lucunya itu adalah gaya batu itu. Kemudian cerita kedua ini ada cerita lucu, dia jenis teksnya itu tertulis. Dia terdapat pada di bagian bejo. Ini 1,5 juta mak, hebat kan, sesuai pesanan emak. Jutaan gimana? Kata maknya sesuai pesanan. Kemudian kata emak, jutaan gimana? Puas mak. Di bagian ini dia lucu dan menggelitik karena bejo terlalu polos, namun masih ada amanat yang dapat diambil, yaitu dia menaati perintah emaknya. Kemudian analisis struktur dari cerita lucu. Kalau dalam orientasi, di sini di sebuah rumah sakit, di dalam ruangan praktek seorang dokter ada seorang pasien yang mengeluhkan kebiasaan sering berjalan di waktu tidur. Orientasi itu adalah pembuka ceritanya. Kemudian
Events permasalahannya, pasien, "Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Saya sering berjalan di waktu tidur." Ini dia permasalahannya. Kemudian tweets puncak permasalahannya. Dokternya menjawab, "Bukan, ini kotak paku payung." Mungkin dia tadinya minta obat. Nanti kamu cari aja contoh teks cerita lucu mengenai rumah sakit ini. Kemudian unsur-unsur pertama, judul. Dalam sebuah unsur, setiap suatu cerita itu harus diwakili oleh sebuah judul, karena dalam sebuah judul pembaca bisa memahami isi dari cerita tersebut. Yang kedua, partisipan ataupun tokoh. Di dalam suatu cerita harus diwakili oleh beberapa tokoh agar cerita tersebut itu lebih menarik dan mempunyai makna. Ketiga, dia humornya ataupun lucu, suatu hal yang bisa membuat pembacanya itu tertawa. Pada bagian kehidupan sehari-hari biasanya kita itu selalu menemui sebuah lelucon yang unik ya nah. Kemudian dia kritikan ataupun sindiran. Apabila membuat anekdot, sebuah kritikan itu sangat diperhatikan untuk memperbaiki sebuah kekurangan. Jadi di dalam anekdot itu otomatis akan selalu ada kritikan. Kemudian yang kelima itu singkat. Membuat anekdot sangat diperhatikan dalam membuat kata-katanya. Suatu anekdot itu dikatakan jelas apabila dia tidak terlalu panjang dan di dalamnya itu terdapat sebuah unsur yang berbeda dan ataupun sangat unik untuk dibaca. Kemudian dia menarik. Sebuah cerita anekdot itu menarik bila isinya itu mengandung unsur lucu dan unik serta dapat menarik pembaca yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Keenam itu dia nyata. Anekdot itu dibuat berdasarkan cerita yang nyata, melibatkan orang yang sebenarnya terkenal maupun dia tidak terkenal dan di tempat yang diketahui pula. Berikut ini dia ada contoh cerita lucu tadi. Ini contoh cerita lucu yang telah kita analisis sebelumnya. Ini dia adalah obat aneh. Ini kata pasiennya, "Dok, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Saya sering berjalan di waktu tidur." Kemudian dokter mengatakan, "Ini kotak yang bisa menyelesaikan persoalanmu. Setiap malam ketika kamu sudah bersiap untuk tidur, keluarkan isi kotak itu dan taburkan di lantai sekeliling tempat tidurmu." Kemudian pasien bertanya, "Kotak apa ini, Dok? Apakah sejenis obat penenang?" Kemudian dokternya menjawab, "Bukan, ini kotak paku payung ya." Jadi di sini yang lucu ini adalah ketika dia menanya, "Kotak apa ini, Dok?" Dia pikir kalau kotak itu adalah isinya obat, ternyata kotak itu isinya adalah paku payung. Jadi kalau kita biasa bangun tidur, kalau kita udah tahu di kamar kita ditaburi paku payung, maka kita gak akan bisa berjalan lagi saat tidur. Jadi kita udah waspada. Oke, sekianlah materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Kemudian di sini ada kata Francois La Rochefoucauld yang mengatakan orang hebat mencari sesuatu di dalam dirinya dan orang biasa mencari sesuatu di dalam diri orang lain. Jika kamu mau jadi orang hebat, maka kamu itu harus memperbanyak ilmu pada dirimu sendiri. Jangan kamu mencari sesuatu yang tidak ada di dalam orang lain. Kamu juga harus meningkatkan diri kamu sendiri biar kamu bisa jadi orang yang hebat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan.